Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusratul Badri Hasan, NIM E2019-3133, Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit menanggapi penjelasan pada Bapak dosen Abdul Wadud Nafis, LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau bisa juga disebut dengan ekonomi 4 sektor. Ekonomi terbuka ini adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Perekonomian terbuka ini meliputi perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Hampir seluruh negara di dunia ini menganut perekonomian terbuka ini karena dengan mengikuti perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional dan memperluas pasar serta meningkatkan daya saing. Selanjutnya, konsekuensi perekonomian terbuka dari segi ekonomi makro. Ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adapun konsep tindakannya itu sebagai berikut. Yang pertama, permintaan agregat, yang kedua jumlah uang yang beredar dari pasar barang, yang ketiga harga barang ataupun harga jasa. Selanjutnya sirkulasi aliran pendapatan, ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Aliran pertama, pendapatan perusahaan berupa faktor-faktor produksi yang dibeli oleh rumah tangga otomatis akan menjadi pengeluaran bagi rumah tangga. Aliran kedua yaitu pengeluaran perusahaan berupa membayar pajak kepada pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pemerintah. Aliran ketiga yaitu pengeluaran rumah tangga berupa membayar pajak kepada pemerintah merupakan pendapatan bagi pemerintah. Aliran keempat, pengeluaran rumah tangga ke perusahaan berupa pembelanjaan barang-barang produksi merupakan pendapatan perusahaan. Aliran kelima, rumah tangga membeli atau mengimpor barang dari ke luar negeri menjadi pengeluaran rumah tangga dan otomatis menjadi pendapatan luar negeri. Aliran keenam adalah luar negeri juga ekspor ke perusahaan menjadi pendapatan luar negeri otomatis menjadi pengeluaran perusahaan. Selanjutnya, komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, komponen rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua, investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam luar negeri, ekspor dan impor. Selanjutnya, faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang itu lagi atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya, faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negara. Yang ketiga, kemajuan suatu negara dalam membuat barang. Yang keempat, cita rasa konsumen. Selanjutnya, syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Sudah dijelaskan oleh Bapak dosen Abdul Wadud Nafis, LCMEI dengan sangat rinci. Di sini saya hanya ingin menyimpulkan bahwa keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y sama dengan C plus I plus G plus tanda kurung X min M tanda kurung. Juga pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional apabila C plus I plus G plus tanda kurung X min M tanda kurung sama dengan C plus S plus T, yang dimana Y tingkat pendapatan, C konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor, S tabungan, M pajak. Selanjutnya, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.
Jadi pada sejarah ini membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.